Podcast kali ini kita sudah melaksanakan protokol kesehatan dan setiap personil sudah divaksin. Audio Jungle. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Psycho Friends, selamat datang di Tepsi, Talk About Psychology, di mana kita akan berbincang seputar psikologi secara santai namun berisi. Bersama saya, Bayu Yudotomo, dan di episode kali ini kita akan berbincang seputar fenomena glorifying mental illness atau glorifikasi gangguan mental. Dan di episode kali ini saya tidak akan sendirian pastinya, karena saya sudah ditemani oleh salah satu dosen tercinta dari Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang, Ibu Ainindita Agnia Cakti. Selamat pagi Bu Indit. Selamat pagi Mas Bayu. Bagaimana kabarnya Bu Indit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dari suaranya tampak sumringah sekali ya Bu. Oh iya dong, harus semangat. Oke, nah buat Psycho Friends yang belum tahu nih, Bu Indit ini selain mengajar di UIN Malang, beliau ini juga sebagai psikolog klinis. Nah, ngomong-ngomong ya Bu, katanya kalau mau jadi psikolog klinis itu sulit ya Bu? Kok bisa? Iya, sulit banyak lika-likunya Mas. Oh, banyak lika-likunya. Seperti apa Bu? Lika-likunya lebih ke bagaimana kita berproses dengan diri sendiri dan bagaimana kita berproses dengan klien gitu. Oh, Jadi kalau S1 teman-teman kan lebih banyak belajar tentang teori ya, tentang Betul. materi. Sementara di S2 tuh kayak udah dihadapkan pada kasus real dimana kita ketemu sama klien, dimana memang mereka punya permasalahan, bahkan ada yang sudah didiagnosis gangguan mental. wow. Gitu. Belum kalau misalkan mereka tiba-tiba di tengah jalan menolak untuk melanjutkan proses treatment. Wow. Di situ kita harus berusaha cari klien baru kayak gitu. Sering banget di ghosting sama klien. Mas. Waduh, berarti di ghosting sama doi tidak ada apa-apanya daripada di ghosting klien saat praktek ya Bu. Betul sekali. Oke, dan juga waktunya juga lebih lama ya Bu untuk psikolog klinis belajarnya. Lebih lama S1 sebenarnya. Oh, lebih lama S1, oke. Kalau S1 kan biasanya 4 tahun ya. Atau mungkin 3,5 tahun. Nah, Iya. kalau iya langsung berat. Kalau S2 itu umumnya itu 3 tahun, dimana Oke. 2-3 tahun itu kalian sudah bisa dapat 2 gelar, Oke. gelar S2 dan gelar profesi gitu. Oke. Nah, berarti ya cukup tantangan ya, karena selain waktu belajarnya lama, berproses dengan klien dan juga berproses dengan diri sendiri. Betul. Iya, kalau belum selesai dengan diri sendiri ya sulit ya Bu, bagaimana mau mengobati klien kalau dengan diri kita sendiri masih ada trouble. Masih belum beres 100%. Iya. Oke Bu, langsung masuk ke pembahasannya Bu. Nah, tentang fenomena glorifikasi gangguan mental ya Bu. Nah, saya ini kalau lihat sosmed itu banyak ya Bu orang-orang yang membahas tentang glorifikasi gangguan mental, baik di postingan ataupun komentar. Awalnya ini saya cuek aja Bu, kok tiba-tiba masuk ke Instagram saya gitu, ini oke, ini postingan seperti ini, komentarnya begini, udah saya skip aja. Tapi kok lama-lama semakin banyak yang membahas dan tampaknya ini juga semakin meresahkan ya Bu. Dan kalau saya baca-baca sedikit ya Bu, glorifikasi gangguan mental ini simpelnya kan sebuah penggambaran gangguan mental yang tidak sebagaimana mestinya. Seperti lebih-lebihkan, dikatakan lebih keren, soalnya kan juga barengan ya Bu sama hangatnya isu kesehatan mental yang sedang dibahas. Jadi orang-orang kenal gejala anxiety, depresi, kenal istilah-istilah seperti itu. Jadi kan istilah-istilah yang asing di kuping itu kadang kan keren ya Bu kalau didengerin, contoh kayak wah ini musiknya sedih banget nih, gue depresi ya, padahal cuma ya gara-gara dengerin musik sedih aja bilangnya depresi gitu. Nah, sebelum masuk ke glorifikasi gangguan mental ya Bu, kita recalling lagi nih Bu, apa sih gangguan mental itu Bu, dan kok orang bisa dibilang memiliki gangguan mental, itu tolak ukurnya bagaimana Bu? Oke, jadi gangguan mental itu
mungkin istilah yang akhir-akhir ini sering kita dengar gitu ya, Iya. dan dianggap sebagai sesuatu yang mudah untuk dijustifikasi. Padahal gangguan mental itu sebenarnya sesuatu yang rumit juga gitu. Untuk mendiagnosis seorang gangguan mental itu butuh proses yang cukup cukup rumit gitu. Gangguan mental sendiri didefinisikan sebagai adanya pola perilaku atau munculnya gejala-gejala klinis yang menunjukkan adanya perubahan perilaku, suasana hati, dan pola pikir yang akibatnya bisa mengganggu aktivitas sehari-hari individu tersebut dan keberfungsian hidupnya. Gitu. Nah, keberfungsian hidup di sini yang dimaksud dari keberfungsian hidup adalah individu ini yang menderita gangguan mental umumnya sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan kadang untuk mandi, untuk makan, untuk milih baju yang match itu kesulitan. Sesimpel itu. Wow. Padahal sebelumnya dia dengan mudah melakukan itu. Iya, tinggal milih, oke aku mau pakai baju hitam, oke aku mau makan, mau mandi. Dan ini pun kalau semua orang terkena gangguan mental sudah mengalami kesulitan, Bu. Iya, jadi memang salah satu ciri-ciri orang yang mengalami gangguan mental adalah dia ada kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terus berinteraksi dengan orang lain, termasuk kadang-kadang kan menarik diri gitu ya. Iya. Kemudian kesulitan juga untuk mengerjakan tugas-tugas sehari-hari, baik itu di pekerjaan, di kuliah gitu, maupun pekerjaan rumah seperti itu. Nah, tadi balik di pertanyaan Mas Bayu terkait tolak ukur ya. Iya, tolak ukur. Kok bisa orang disebut kena gangguan mental itu? Kenapa, Bu? Kok bisa gitu loh? Apa sih tolak ukurnya? Oke. Nah, tolak ukur seseorang mengalami gangguan mental itu sebenarnya banyak tolak ukurnya sih. Maksudnya di sini gangguan mental itu punya banyak bentuk, Mas, dan banyak macam. Ada gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, PTSD, OCD, dan banyak lainnya. Dan setiap gangguan itu punya gejala yang berbeda-beda gitu. Nah, kadang-kadang ada orang yang berpikir, wah ini kayaknya aku naik turun nih moodnya gitu, aku depresi nih gitu. Padahal untuk didiagnosis depresi itu seseorang harus memenuhi banyak sekali gejala dan ada durasi tertentu yang harus dilalui gitu ya, sampai akhirnya dia bisa didiagnosis depresi. Nah, biasanya yang mendiagnosis seseorang mengalami gangguan mental itu haruslah ahli profesional, yaitu psikolog atau psikiater, bukan diri sendiri gitu. Bukan hanya sarjana psikologi itu belum boleh mendiagnosis. Iya, gitu. Dan untuk mendiagnosis seorang itu mengalami gangguan mental perlu adanya asesmen atau pemeriksaan psikologis, seperti kayak wawancara, observasi, kemudian tes psikologi, sampai akhirnya psikolog atau psikiater yakin bahwa oh memang ada gejala-gejala yang mengarah ke gangguan A atau B atau C, seperti itu. Dan kalau seumpama orang mengalami gejala tertentu ya, seumpama ada orang yang mengalami beberapa gejala depresi nih, kalau saya baca ya Bu, itu belum tentu dia itu terdiagnosis depresi ya Bu, bisa jadi ke gangguan mental lainnya Bu. Bisa jadi seperti itu, karena terkadang antara satu gangguan dengan gangguan lainnya ada beberapa gejala yang hampir mirip gitu loh. Gitu kayak seseorang yang mengira dia itu depresi, ternyata dia mengalami bipolar kayak gitu. Karena gejalanya di bipolar pun ada gejala-gejala seperti gejala depresi gitu loh Mas. Sehingga itulah pentingnya kenapa kita perlu ke ahli profesional supaya kita bisa tahu pasti nih kita mengarah ke gangguan yang mana kayak gitu. Terus Bu, orang-orang yang beneran kena gangguan mental ya Bu, contohnya orang depresi, terus lihat orang yang sedang menggebur-geburkan lagi glorifying mental illness tuh sebel ya pastinya Bu, kayak aduh aku yang mengalami seperti ini, rasanya tuh nggak enak, dan orang itu kok segampang itunya membuat alasan agar perilaku yang tidak baik itu diterima dan dibuat bercandaan aja gitu Bu. Gue lagi depresi nih, padahal cuma sedih doang gitu. Itu ada dampaknya sih nggak Bu buat orang-orang yang sedang survive gitu Bu, menghadapi gangguan mental terus
menghadapi fenomena glorifikasi mental illness ini, Bu? Oke, tentu berdampak sekali. Kita memandang gangguan mental ini dengan pendekatan yang penuh empati gitu, bukan sebagai sesuatu yang mengikuti tren gitu. Jadi balik lagi, gangguan mental itu bukan sebuah tren gitu. Gangguan mental itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu gitu. Orang yang benar-benar mengalami gangguan mental, mereka benar-benar bisa merasakan bagaimana sulitnya punya gangguan mental itu, dan bagaimana sulitnya mereka hidup dengan stigma, hidup dengan keterbatasan karena adanya gangguan mental tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya gangguan mental tuh sangat tidak enak dan tidak nyaman. Nah, kita bisa membayangkan orang yang punya mental illness, yang benar-benar punya mental illness, biasanya itu mereka malah cenderung sulit untuk speak up gitu loh. Orang-orang speak up itu bisa dikatakan ya udah lebih baik ya Bu daripada sebelumnya, atau hanya sekedar mengglorifikasi ya Bu? Bisa dibilang gitu nggak sih Bu? Jadi orang-orang yang sudah speak up nih, kalau aku mengalami gangguan mental, bisa karena memang dia itu tadi self diagnose kemudian melakukan glorifikasi, atau bisa jadi mereka sudah melewati periode kesulitan dalam menghadapi atau beradaptasi dengan gangguan mentalnya, dan dia pingin speak up untuk mengencourage orang lain yang punya mental illness yang sama dengan dia gitu. Jadi ada yang memang benar-benar pingin speak up gitu karena dia sudah bisa survive, tapi ada juga yang speak up-nya itu tadi untuk mencari perhatian gitu. Nah, akibatnya kalau banyak orang yang melakukan banyak misalkan orang yang sebenarnya nggak gangguan mental, tapi dia melakukan glorifikasi dan mengaku-ngaku kalau dia gangguan mental. Nah, orang yang benar-benar mengalami gangguan mental ini pasti dia akan merasa nggak nyaman gitu. Karena terkadang apa yang diceritakan oleh mereka yang tidak benar-benar mengalami gangguan mental itu sangat berbeda jauh dengan apa yang dirasakan orang yang sudah mengalami gangguan mental. Gitu. Kayak orang yang benar-benar mengalami gangguan mental tuh bisa dealing dengan gangguan mentalnya tuh bisa bertahun-tahun loh gitu. Sesulit itu gitu loh, sehingga kalau menjadikan gangguan mental sebagai sesuatu yang diagung-agungkan, kemudian dianggap yang luar biasa, dianggap baik, itu akan sangat menyakitkan sih untuk orang yang sedang berjuang gitu. Dan mungkin mereka juga akan takut speak up gitu, karena takutnya disangka glorifying tadi, disangka cari atensi, padahal sebenarnya mereka memang mengalami gangguan mental itu gitu. Dan asking for help tolong saya nanti bagaimana, dan mereka malah takut ya Bu, gara-gara banyak orang yang glorifying akhirnya malah apaan sih itu ya Bu. Dan emang kasihan juga sih Bu kalau seumpama saya pikir orang yang punya kecenderungan suicidal ya Bu, contohnya gitu, yang sempat self harm gitu Bu, dan dia sudah berusaha untuk menghentikan self harmnya, tapi dia lihat media sosial gitu Bu, ada orang yang tangannya disobek-sobek gitu Bu, pakai silet, terus dibikin artsy, dikasih background hitam putih kayak it's right atau apa gitu kan, malah yang sudah mencoba berhenti dari self harm itu terus melihat di internet, kok ini kok biasa bisa ke-trigger ya? loh. Iya, bisa ke-trigger gitu. Ini kok biasa ya? Kok attentionnya banyak ya? Apa saya juga melakukan seperti itu? Nah, bisa kepancing lagi untuk melakukan hal yang serupa gitu. Ketika edukasi terkait gangguan mental ini tidak disampaikan dengan cara yang tepat. Oke. Nah, ini kalau kita bergeser ke lingkungan yang lebih luas ya Bu, kita membahas tentang influencer nih Bu, yang sering, ada beberapa lah yang sering encourage tentang isu mental health, membahas tentang ilmu isu mental health untuk meningkatkan awareness masyarakat nih Bu, yang sering-sering curhat gitu. Nah, terus kalau menurut Ibu sendiri nih Bu, seberapa besar sih peran influencer dalam
fenomena glorifying mental illness kan mereka kan suka mengasihkan tentang awareness gitu ya Bu. Seberapa besar sih perannya Bu terhadap Oke. fenomena ini? Sebenarnya cukup besar Oke. perannya influencer gitu dalam mengedukasi terkait dengan kesehatan mental gitu. Kita ngomong masalah edukasi dulu ya. Iya. Jadi sebenarnya kita juga harus terima kasih nih ke influencer karena influencer ini yang membantu kita untuk lebih aware gitu tentang kesehatan mental. Baik. Yang mungkin dulunya gangguan mental hanya dilihat dari sudut pandang negatif, stigmanya negatif. Iya. Sekarang kan mulai bisa diterima, mulai bisa orang-orang tuh mulai berani lah untuk mencari pertolongan Iya. gitu. Nah, tapi balik lagi influencer ini adalah orang-orang yang punya pengaruh gitu di Iya. media sosial karena dia punya followers yang banyak. Otomatis apapun yang mereka sampaikan itu akan menjadi pusat perhatian followersnya gitu Iya. loh. Namanya aja influencer, berarti kan mempengaruhi. Influencer. Iya kan, menginfluence gitu kan. Termasuk kayak pakai barang-barang apa jadi diikutin oleh followersnya gitu. Nah, ketika influencer ini tidak memberikan edukasi dengan cara yang tepat, atau mungkin mereka melakukan self diagnose dan mereka mengumumkan ke followersnya kalau aku mengalami depresi saat ini gitu. Oke. Terus dia misalkan curhat tentang apa yang dia alami gini, khawatirnya itu juga akan diikuti oleh followersnya. Padahal si influencer ini tidak benar-benar mencari didiagnosis oleh ahli profesional gitu loh. Sehingga sebaiknya memang ketika influencer itu ingin mengedukasi, jika niatnya ingin mengedukasi, sebaiknya memang disampaikan kepada followersnya bahwa apapun yang kamu rasakan gitu, ketika kamu merasa tidak baik-baik saja, tidak apa-apa untuk mengakuinya gitu, tetapi lakukan aksi dengan cara yang tepat. Salah satunya adalah mencari pertolongan dari ahli profesional gitu. Baik. Karena kalau misalkan dia hanya self diagnose, maka nanti penanganannya malah nggak tepat, Mas. Oh gitu. iya. Jadi yang perlu ditekankan oleh influencer adalah jangan mendiagnosis diri sendiri untuk para followersnya, dan kalau kamu merasa kamu mengalami beberapa gejala gangguan mental, segera pergi ke ahli profesional gitu. Berarti setiap edukasi, setiap mungkin speak up tentang gangguan mental yang dimilikinya dikasih disclaimer ya Bu. This just educational purpose. Kalau teman-teman memiliki gejala yang serupa, silakan hubungi profesional. Nah, terus Bu, kalau seumpama mereka merasa memiliki gangguan mental ya Bu, tapi masih belum bisa konsultasi ke profesional. Nah, ini gimana Bu cara menanganinya Bu? Self healing lah Bu, itu gimana sih Bu? Kayak apa namanya? Ya bagaimana menangani diri sendiri dulu sampai mampu nih ketemu sama profesional. Memang ada beberapa kondisi yang membuat akhirnya seseorang itu terhambat untuk mendapatkan bantuan profesional. Bisa karena dari segi ekonomi ya, bisa karena dari segi keberaniannya mungkin belum berani, atau mungkin dari kekurangan informasi, mereka nggak tahu harus ke psikolog yang mana gitu. Karena ya terbatasnya informasi terkait bantuan profesional yang ada gitu. Nah, kalau memang belum bisa, sebenarnya gampang sekali kok untuk mencari bantuan ahli profesional. Kalau permasalahannya terkait ekonomi, bisa untuk pergi ke puskesmas gitu. Karena di puskesmas pun ada kok psikolog yang standby di sana gitu. Dan di puskesmas kan tarifnya insya Allah lebih murah ya, dibandingkan datang ke biro psikologi gitu. Kemudian ada beberapa rumah sakit yang memperbolehkan menggunakan BPJS di poli kejiwaannya gitu. Jadi itu bisa mengatasi permasalahan kekurangan ekonomi ketika ingin mendapatkan bantuan profesional. Gitu. Tapi kalau misalkan kendalanya karena takut kayak gitu. Nah, itu memang mungkin butuh
proses ya gitu. Tapi sebagai seorang teman, misalkan kalau ada temennya yang tahu kalau temennya ini mengalami mengarah ke gangguan mental dan masih takut, sebaiknya di encourage dan ditemenin sih untuk datang ke sana gitu. Nah, kalau memang masih pingin mencoba mengobati diri sendiri, coba dilihat dulu seberapa jauh kesulitan yang kamu alami. Nah, berarti solusinya nih Bu, menurut saya yang pertama stop self-diagnose karena itu merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, kalau psycho-friends merasa memiliki gangguan, segera konsultasilah ke profesional untuk dapat ditangani secara tepat dan cepat ya Bu. Dan yang terakhir, kalau untuk influencer, kalau seumpama ingin memberikan edukasi dan awareness tentang kesehatan mental, hendaknya diberi disclaimer, this for educational purpose only. Kalau seumpama ada yang merasa mengalami gejala dan gangguan seperti yang saya alami, segera konsultasi pada profesional untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Betul. Dan kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Mungkin tadi yang Mas simpulkan udah cocok, sudah udah cocok ya, merangkum gitu ya, apa yang sebaiknya memang dilakukan untuk mencegah glorifikasi ini. Dan mungkin yang paling penting juga dengan adanya edukasi tentang apa itu glorifikasi gangguan mental gitu, dan bagaimana sih bahaya self diagnose, itu juga bisa menurunkan kerentanan munculnya glorifikasi. Seperti yang teman-teman lakukan dengan mengadakan podcast ini, itu akan sangat membantu sih untuk teman-teman supaya jangan sampai perilakunya mengarah ke glorifikasi. Betul, baik Bu. Nah, ada closing statement Bu terkait dengan fenomena ini dan juga untuk teman-teman kita yang sedang berjuang Bu dalam menghadapi mental illness? Oke. Gangguan mental bukan sesuatu yang salah. Gangguan mental itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Tetapi ketika kita memang mengalami gangguan mental, it's okay. Tidak ada kata terlambat untuk mencari bantuan. Akuilah segala perasaanmu dan carilah pertolongan, karena selagi kamu mau berjuang, maka masih ada kesempatan untuk kamu merasa lebih baik. Wow, terima kasih Bu Indit atas waktunya. To make it simple ya, stop glorifying mental illness because it's not cool and that's not good. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih juga Mas Bayu. Oke, baik, bagi psycho-friends yang orangnya visual nih, psycho-friends bisa langsung cek videonya di YouTube Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang. Dan kalau psycho-friends lebih prefer audio yang bisa didengerin dimanapun dan kapanpun dan sedang melakukan apapun, bisa langsung ke Spotify dan Anchor-nya Dema F Psikologi tanpa spasi. Dan jangan lupa buat dengerin podcast Stepsi selanjutnya. Bagi yang mendengarkan di YouTube, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih telah mendengarkan. Beli kaca di toko bangunan, pulangnya tidak lupa membeli makan. Bila ada salah ucapan, mohon dimaafkan. Bayu pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. See you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.